Untuk memungkinkan kita menjalankan aplikasi Android di komputer, yang kita butuhkan adalah emulator, atau kata lainnya adalah Android Virtual Device. Ya, itu artinya kita akan menginstal sebuah aplikasi yang disebut dengan virtual machine. Nah, apa saja emulator atau APD yang bisa kita gunakan? Saya merekomendasikan paling tidak ada 4 emulator yang biasa saya gunakan dan nyaman. Walaupun di luaran sana itu ada banyak sekali emulator yang bisa kita gunakan. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, Genymotion. Kamu bisa mendownloadnya di sini, tapi sebelumnya kita registrasi terlebih dahulu. Atau kamu mau tahu informasi lebih lanjut, bisa dibaca. Ini alamatnya, genymotion.com. Yang kedua, Nock Player. Kamu bisa download di sini, atau mau baca informasi lebih lengkapnya, ini alamat websitenya, bignock.com. Biasanya ini gunakan para gamer. Demikian juga yang ketiga, biasa digunakan para gamer. Kamu bisa download di sini, ini alamat websitenya, memoplay.com. Lalu yang keempat, ada namanya BlueStacks. Kamu juga bisa download di sini, atau membaca informasi lebih jelasnya, ini alamatnya bluestacks.com. Kalau mau yang berbahasa Indonesia, ini kita tambahkan /id. Setelah kita download, tentu kita harus install terlebih dahulu komputer kita, sehingga nanti kita bisa menjalankannya. Contohnya lebih kurang seperti ini. Ini saya sudah jalankan sebuah emulator atau sebuah Android Virtual Device yang bernama Nock Player. Bagaimana dengan yang lain? Genymotion, BlueStacks, Memo, ada CoPlayer, ada Android X, dan lain sebagainya. Lebih kurang tampilannya akan seperti ini. Ya, bisa portrait kalau kita pilih tampilannya handphone, bisa juga landscape kalau kita pilih tampilannya tablet. Nah, biasanya setiap emulator itu ada pilihannya untuk men-setting performance. Kalau di Nock Player itu pilihannya di pojok kanan atas, ini ada roda gigi atau gear ya. Kita klik saja. Yang perlu kita perhatikan adalah performance setting dan startup setting. Performance setting itu berkaitan dengan CPU dan RAM. Karena ini sifatnya sharing. Dia akan mengambil CPU yang ada di komputer kita, juga mengambil RAM yang ada di komputer kita. Ya, artinya kita harus tahu spek komputer kita itu apa, RAM-nya berapa, CPU-nya berapa, core. Misalkan ada yang kita kenal, ada dual core, ada quad core, ada 8 core. Kalau 8 apa ya? Octa-core ya, dan seterusnya. Nanti kamu bisa hitung sendiri, kira-kira sharing yang cukupnya untuk Android ini berapa. Jangan sampai mengurangi performa dari komputer kita. Kemudian yang kedua, kita lihat di startup setting. Kalau kita mau tampilannya seperti handphone, kita pilih startupnya di phone. Kalau mau seperti tablet, maka kita pilih di tablet. Sambil kita perhatikan juga pada resolusinya. Kalau kita mau pakai resolusi tertinggi misalnya, yang HD, 1080 kali 1920 atau yang lainnya. Kalau kita tidak mau memilih yang ada di sini, kita bisa tentukan sendiri dengan cara customize. Ini kita bisa tentukan lebarnya berapa, tingginya berapa, lalu besar icon yang digunakan itu berapa. Itu berhubungan dengan pengaturan DPI, dot per inch. Setelah selesai, misalnya ada perubahan yang kita lakukan, kita pilih save. Kemudian nanti dia akan restart. Nah, karena ini sekedar contoh, ini saya cancel saja karena saya sudah lakukan setting dari awal. Kemudian dia akan lebih kurang tampil seperti ini. Ada beberapa aplikasi yang sudah saya install. Nah, nanti kamu bisa menginstallnya. Cara menginstall ya tentu sama dengan di handphone. Kalau mau downloadnya dari Play Store, ya kita buka Play Store-nya, lalu kita login. Atau kamu bisa download dulu dari komputer, nanti kita install dari sini melalui komputer, nggak melalui Play Store ya. Kalau melalui Play Store bagaimana? Di sini ada folder namanya Tools. Kita klik saja. Kalau tidak tampil kayak gini, kita bisa scroll ya, bisa scroll. Ini ada Play Store. Begitu kita buka, tentu kita harus login terlebih dahulu. Kalau saya sudah login ini kebetulan. Kemudian ada tinggal cari mau download apa. Mau game, mau aplikasi, Facebook misalnya, Instagram, WA, dan seterusnya. WA bisa nggak? Bisa, tapi dia tetap nanti dikonekkan dengan nomor handphone kita. Ini contoh kalau kita mau download dari Play Store.
Kalau kita mau installnya dari APK yang kita download dari komputer, ini saya home dulu ya. Caranya sini ada pilihannya, APK. Kita klik saja, lalu nanti kita arahkan di mana APK itu letaknya. Nanti kita pilih open. Saya tidak contohkan, itu cuman caranya saja. Kalau ini kita mau coba. Kalau Anda yang suka nyanyi misalnya, kebetulan saya sudah install ini Star Maker. Tinggal kita buka misalnya Star Maker. Ya tampilannya hampir sama seperti di handphone kita. Ya bukan hampir sama lagi ya, tapi memang sama. Atau misalnya kita mau coba Small. Kalau Anda sudah download Facebook misalnya, bisa kita buka Facebook. Kita mau coba Wishing misalnya. Wishing ya, Wishing. Kita bernyanyi. Ya, seperti itu tampilannya. Saya sudah login semua. Nah, di sini ada untuk YouTube tanpa iklan ya. Kamu bisa cari nanti kalau mau searching namanya YouTube Pancet tulisannya. Nah, kalau kita buka YouTube dari program itu, dia nggak ada iklan. Ya. Lalu ada Pacer, ini ada Canva. Ya, atau Anda mau browsing misalnya, kita buka browser. Ya, tinggal kita ketik saja alamat apa yang mau kita cari dan seterusnya. Ya kebetulan di sini saya nggak install game ya, jadi kita tidak bisa mencobanya bermain game. Tapi pada intinya sama saja seperti di handphone. Nah, satu hal lagi, kalau misalnya kita menjalankan sebuah aplikasi dan mengharuskan kita harus merubah posisi, misalnya kita pilih sekarang handphone, berarti dia portrait. Kalau kita membuka satu aplikasi, misalnya yang mengharuskan kita harus landscape, maka APD ini akan secara otomatis berubah menjadi landscape. Demikian juga sebaliknya. Di contoh, misalnya saya mau seolah-olah saya mau pre-registration. Nah, ini kan secara otomatis dia akan berubah. Demikian juga sebaliknya. Kalau ini saya pilih home, dia akan tetap berada seperti tablet. Ya. Kalau kita buka salah satu aplikasi yang mengharuskan kita portrait, maka dia akan secara otomatis portrait. Demikian saja tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.